Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Putri Lestari dari kelas PGMIE. Di sini saya dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai dengan dimensi gender, sosial, inklusi dalam pendidikan. Nah, di sini dalam ranah dunia pendidikan, istilah inklusi dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. Pendidikan inklusi juga didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan individu. Istilah pendidikan inklusi ini juga digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan atau menyandang hambatan atau cacat seperti itu ya. Nah, itu ke dalam program sekolah. Nah, konsep inklusi ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah. Nah, istilah inklusi ini juga memiliki makna yang sangat luas. Inklusi dapat dikaitkan dengan adanya persamaan dan kesetaraan hak individual dalam pembagian sumber-sumber tertentu seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang karakteristik dimensi gender, sosial, inklusi dalam pendidikan. Nah, untuk yang pertama yaitu proses yang berjalan terus dalam usahanya menentukan cara-cara merespon keberagaman individu. Nah, untuk yang kedua yaitu memperdulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar. Nah, untuk yang ketiga yaitu anak kecil hadir di sekolah, berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya. Untuk selanjutnya atau yang keempat yaitu diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan yang khusus dalam belajar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima, berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Untuk yang terakhir yaitu beragam dan terpadu. Nah, pada karakteristik ini pendidikan dengan gender, sosial, inklusi memiliki keberagaman yang tentunya terpadu di berbagai perbedaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi gender, sosial, inklusi dalam pendidikan. Pendidikan integrasi dan inklusi ini merupakan sebuah layanan pendidikan baru yang ada di Indonesia. Dalam pendidikan tersebut, anak berkebutuhan khusus dapat diberikan layanan secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian mulai dari kurikulum, tenaga pendidikan, sistem pembelajaran, sarana prasarana, sampai dengan sistem penilaiannya. Nah, dalam pendidikan tersebut juga sekolah harus menyesuaikan kebutuhan setiap peserta didik. Jadi bukan peserta didik yang harus menyesuaikan dengan sistem pendidikan. Jadi integrasi gender ini juga penting dilakukan di dunia pendidikan karena kita sering menemukan stereotip bahwa prestasi peserta didik perempuan lebih baik dari peserta didik laki-laki. Nah, di dalam pendidikan inklusi ini yang memperhatikan gender pasti akan menimbulkan permasalahan baik yang pro maupun yang kontra. Jadi permasalahan sekolah inklusi ini membutuhkan penanganan dan perhatian dari semua pihak. Jadi di sini tuh juga ada ya banyak anak yang berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan karakteristik kekhususan yang dialaminya. Jadi penyelenggaraan pendidikan inklusi ini menuntut pihak sekolah untuk melakukan penyesuaian baik dari kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Oke, di sini juga ada beberapa permasalahan atau isu penyelenggaraan pendidikan inklusi. Nah, di antaranya untuk yang pertama yaitu pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus belum dipahami sebagai upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan cenderung disamakan dengan integrasi. Jadi selain itu, guru itu belum mampu memiliki sikap yang ramah kepada semua anak sehingga anak yang mengalami keterlambatan dijadikan sebagai bahan olok-olokan.
Nah, untuk permasalahan yang kedua yaitu banyak sekolah yang memiliki kebijakan untuk tidak memihak pada prinsip pendidikan sekolah dan memberlakukan sistem kooperatif dalam menerima peserta didik baru sebab dikhawatirkan dapat menurunkan citra sekolah. Untuk permasalahan yang selanjutnya yaitu masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran dan terjadi kesalahan dalam praktik mengajar khususnya kepada anak yang berkebutuhan khusus, yang mana guru beranggapan bahwa anak yang berkebutuhan khusus ini tidak memiliki kemampuan dalam menerima pelajaran. Nah, untuk yang permasalahan yang selanjutnya yaitu belum didukungnya dengan sistem yang memadai dan banyak yang belum memahami tentang gerakan pendidikan untuk semua. Nah, untuk yang permasalahan yang terakhir yaitu rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak yang berkebutuhan khusus. Begitupun dengan masyarakat yang kurang berempati dengan keberadaan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi masyarakat pun jika ikut berperan dalam kegiatan ini, maksudnya tidak membeda-bedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang normal, jadi bisa melatih mental siswa itu tidak down gitu. Nah, pendidikan inklusi ini kan juga sangat penting ya. Jadi untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah khususnya itu di Indonesia sendiri. Pendidikan inklusi ini menjadi salah satu sarana bagi peserta didik dalam belajar bersosialisasi, juga mengatur emosi menjadi lebih wajar dari sebelumnya. Selain itu, pendidikan inklusi ini dirancang agar peserta didik yang normal dapat lebih menghargai dan menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian prinsip dalam pendidikan inklusi ini adalah semua anak itu harus memperoleh kesempatan untuk sama-sama belajar dan terpenuhi kebutuhannya tanpa ada diskriminasi. Jadi tidak ada benteng atau batasan anak yang berkebutuhan khusus sama anak yang normal. Jadi semua itu harus disamaratakan dalam memperoleh pembelajaran. Alhamdulillah, saya sudah selesai dalam menjelaskan dimensi gender sosial inklusi dalam pendidikan ini. Semoga yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada yang perlu ditanyakan, nanti kita sharing dan diskusi di dalam forum diskusi ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.